Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Noviani. Saya berasal dari kelas 9A SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pelajaran IPA, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Jadi, yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama itu ada darah, yang kedua ada alat peredaran darah, dan yang ketiga adalah peredaran darah. Nah, jadi kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu darah. Jadi, darah itu terdiri dari 55% plasma darah dan 45% sel darah. Nah, yang pertama itu ada plasma darah. Plasma darah itu terdiri dari 90% air dan sisanya itu terdiri dari albumin, fibrinogen, sari-sari makanan, dan juga hormon. Nah, jadi fungsi dari plasma darah itu sendiri untuk menyebarkan ataupun mengedarkan sari-sari makanan dan juga hormon ke seluruh tubuh. Nah, kemudian 45%-nya itu adalah sel darah. Jadi, sel darah itu terdiri dari eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah. Eritrosit ini mengandung Hb atau hemoglobin yang membuat darah kita menjadi berwarna merah. Selain itu, eritrosit berbentuk bulat bikonkav yang artinya memiliki cekungan di kedua sisinya. Jumlah dari eritrosit ini adalah 5 juta mm kubik. Selain itu, fungsi dari eritrosit ini adalah mengikat oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Eritrosit ini dibentuk di tulang pipih, tepatnya di sumsum tulang. Kemudian ada leukosit. Leukosit adalah sel darah putih. Nah, leukosit ini berwarna bening. Kemudian bentuknya itu tidak tetap, bisa berubah-ubah. Selain itu, jumlahnya di dalam tubuh kita adalah 8.000 mm kubik. Dan apabila jumlahnya itu melebihi normal, maka seseorang tersebut terkena penyakit leukemia ataupun kanker darah. Fungsi dari leukosit ini adalah untuk pertahanan tubuh. Jadi dia berfungsi untuk membunuh bibit penyakit atau kuman yang berada di tubuh. Selanjutnya itu ada trombosit. Trombosit adalah keping darah. Jumlah trombosit di dalam tubuh kita itu lebih kurang 250.000 sampai 400.000 mm kubik. Nah, fungsi dari trombosit ini adalah untuk pembekuan darah. Jadi, apabila kita terluka, trombosit akan langsung bekerja untuk menghentikan pendarahan akibat luka tersebut. Nah, baiklah, yang kedua itu ada alat peredaran darah. Jadi, alat peredaran darah pada manusia itu terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Di pembuluh darah itu terdiri dari pembuluh nadi atau pembuluh arteri dan juga pembuluh balik atau pembuluh vena. Baiklah, yang pertama itu ada jantung. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Yang pertama itu ada serambi. Serambi itu berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru maupun dari seluruh tubuh. Sedangkan bilik itu berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Nah, bilik ini sendiri memiliki dinding yang tebal karena berfungsi untuk memompa darah. Sedangkan serambi, dindingnya itu tidak terlalu tebal karena dia hanya berfungsi untuk menerima darah, bukan memompa darah. Nah, selanjutnya itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri dari pembuluh darah nadi atau pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Baiklah, yang pertama itu ada pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ataupun pembuluh darah yang membawa darah menuju keluar jantung. Selain itu, pembuluh nadi ini juga berdinding kuat, tebal, dan juga elastis. Kemudian, apabila kita terluka, maka darahnya itu akan memancar karena sebagaimana yang kita ketahui, bilik berfungsi untuk memompa darah. Jadi, tekanan darahnya itu kuat sehingga apabila kita terluka, darahnya itu akan memancar. Kemudian, denyut nadinya itu terasa. Nah, seperti apabila kita memegang pergelangan tangan kita akan merasakan denyutan. Nah, itu merupakan pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Selain itu, pembuluh nadi ini hanya memiliki satu katup.
Yang kedua itu ada pembuluh balik atau vena. Jadi, pembuluh balik atau vena ini adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Selain itu, dindingnya itu tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu elastis. Kemudian, apabila kita terluka, darahnya itu tidak memancar ataupun darah yang dikeluarkan hanya sedikit. Selain itu, denyut nadinya juga tidak terasa. Nah, kalian bisa melihat pembuluh balik atau vena ini di permukaan tangan ataupun permukaan tubuh kalian yang lainnya. Selain itu, dia juga memiliki katup yang banyak. Yang selanjutnya itu adalah peredaran darah. Sebagaimana yang kita ketahui, peredaran darah pada manusia itu merupakan peredaran darah ganda, di mana terjadi dua peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang terjadi dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang terjadi dari jantung ke paru-paru. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Kemudian darah mengalir melalui pembuluh darah aorta menuju seluruh tubuh. Setelah itu, darah mengalir lagi menuju pembuluh darah vena cava dan akhirnya menuju ke serambi kanan. Nah, di pembuluh vena cava ini, darah mengandung banyak sekali karbon dioksida. Karena telah terjadi pertukaran gas saat darah diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil itu bermula dari bilik kanan. Kemudian, darah dialirkan menuju ke paru-paru melalui pembuluh aorta pulmonalis. Oh iya, di pembuluh aorta pulmonalis ini, darah masih mengandung banyak karbon dioksida. Nah, di paru-paru akan terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, setelah itu, darah akan keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Nah, setelah itu darah akan menuju ke serambi kiri. Nah, di vena pulmonalis ini, darah mengandung banyak oksigen. Selanjutnya itu adalah gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah. Yang pertama itu ada anemia. Anemia adalah kondisi seseorang yang mengalami kekurangan hemoglobin pada sel darah merah atau eritrosit. Nah, yang kedua ada leukemia. Leukemia adalah kanker darah atau di mana jumlah sel darah putih itu melebihi normal. Selanjutnya ada hemofilia. Hemofilia disebabkan karena kekurangan jumlah trombosit. Nah, hal ini dapat menyebabkan darah sulit membeku. Apabila seseorang yang mengidap hemofilia ini mengalami luka, maka darahnya itu akan sulit dihentikan. Selanjutnya ada serangan jantung. Serangan jantung ini diakibatkan oleh rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Selanjutnya ada stroke. Stroke ini diakibatkan oleh gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi karena gangguan peredaran darah pada otak. Nah, selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi ini diakibatkan karena tekanan darah yang tinggi, yaitu lebih dari 140/90 ml air raksa. Nah, gangguan-gangguan di atas dapat membahayakan keselamatan diri dan juga nyawa kita. Oleh karena itu, kita harus rajin menjaga kesehatan, rajin olahraga, dan juga istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak begadang karena itu dapat mengganggu kesehatan kita, terutama kesehatan sistem peredaran darah kita. Sebagaimana yang kita ketahui, darah itu merupakan komponen yang sangat penting di dalam tubuh kita. Karena darah yang bertugas untuk mengedarkan sari-sari makanan, mengedarkan hormon, dan juga mengedarkan oksigen. Nah, apabila darah kita sudah bermasalah, maka darah dapat mengedarkan racun ke tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar sadar akan kesehatan sistem peredaran darah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari sistem peredaran darah. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Tanti Noviani, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.